Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Syarul Munir Aspia dari peserta Latsar BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan Angkatan 2 Kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas untuk membuat video presentasi Core Value ASN Harmonis. Sedikit kita tilik ke belakang, pemerintah telah meluncurkan Core Value ASN berakhlak dan Employer Branding Bangga Melayani Bangsa pada tanggal 27 Juli 2021 tadi. Presiden Joko Widodo meluncurkan Core Value dan Employer Branding ASN tersebut yang bertepatan dengan hari jadi Kementerian Pan-RB ke-62. Core Value ASN yang diluncurkan yaitu ASN berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang pertama, mari kita bahas apa pengertian harmonis. Kebangsaan Indonesia berupaya untuk mencari persatuan dalam perbedaan. Persatuan menghadirkan loyalitas baru dan kebaruan dalam bayangan komunitas publik, kode solidaritas, dan institusi sosial politik. Perbedaan dimungkinkan untuk menghormati masa lalu, keberlanjutan etnitas, warisan kerajaan, kearifan lokal tradisional, budaya dan bahasa daerah, penghormatan terhadap hak-hak adat, golongan minoritas, serta kebebasan untuk memeluk dan mengemban agama dan keyakinan masing-masing. Selanjutnya, ada beberapa keuntungan dan manfaat harmonis. Kebinekaan dan keberagaman suku bangsa dan budaya memberikan tantangan yang besar bagi negara Indonesia. Wujud tantangannya ada yang berupa keuntungan dan manfaat, di antara lain adalah: yang pertama, dapat mempererat tali persaudaraan; yang kedua, menjadi aset wisata yang dapat menghasilkan pendapatan bagi negara; yang ketiga, memperkaya kebudayaan nasional; dan yang keempat, sebagai identitas negara Indonesia di mata negara di dunia. Selain keuntungan dan manfaat, ada pula potensi tantangan menjaga bangsa agar tetap harmonis. Beberapa potensi tantangan yang muncul dapat ditandai dengan beberapa hal, diantaranya tidak adanya persamaan pandang antar kelompok, norma-norma sosial yang tidak berfungsi dengan baik, adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat, pemberlakuan sanksi terhadap pelanggar atas norma yang tidak tegas atau lemah, terjadi proses disosiatif, menguatnya etnosentrisme dalam masyarakat, dan yang terakhir, stereotip terhadap suatu kelompok. Adapun tantangan disharmonis dalam masyarakat dapat dikelompokkan dalam beberapa kondisi, diantaranya disharmonis antar suku, disharmonis antar agama, disharmonis antar ras, dan disharmonis antar golongan. Nah, sikap ASN dalam keanekaragaman berbangsa. ASN bekerja dalam lingkungan yang berbeda dari sisi suku, budaya, agama, dan lain-lain. Di dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, ASN dituntut untuk mengatasi permasalahan keberagaman tersebut, bahkan menjadi unsur perekat bangsa dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah sebabnya mengapa peran dan upaya selalu mewujudkan situasi dan kondisi yang harmonis dalam lingkungan bekerja ASN dan kehidupan bermasyarakat sangat diperlukan. Adapun penanganan masalah keberagaman budaya, dalam menangani masalah yang ditimbulkan keberagaman budaya diperlukan langkah dan proses yang berkesinambungan, yaitu yang pertama, memperbaiki kebijakan pemerintah di bidang pemetaan dan pemerataan hasil pembangunan di segala bidang. Yang kedua, penanaman sikap toleransi dan saling menghormati adanya perbedaan budaya melalui pendidikan pluralitas dan multikultural di dalam jenjang pendidikan formal. Kemudian, etika publik ASN di dalam mewujudkan suasana harmonis ditunjukkan dengan ciri-ciri sikap yang harmonis, tidak hanya berlaku untuk sesama ASN atau di dalam lingkup kerja, namun juga berlaku bagi stakeholder eksternal. Sikap perilaku ini biasanya ditunjukkan dengan cara meningkatkan sikap toleransi, empati, dan keterbukaan terhadap perbedaan. Kemudian peran ASN dalam mewujudkan suasana dan budaya harmonis
Di dalam mewujudkan suasana harmonis, maka ASN harus memiliki pengetahuan tentang historis keindonesiaan sejak dari awal Indonesia berdiri, sejarah proses perjuangan dalam mewujudkan persatuan bangsa, termasuk pula berbagai macam gerakan-gerakan separatisme dan berbagai potensi yang menimbulkan perpecahan dan menjadi ancaman bagi persatuan bangsa Indonesia. Ada beberapa peran ASN dalam kehidupan berbangsa dan menciptakan budaya harmoni dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, posisi ASN sebagai aparatur negara, dia harus bersikap netral dan adil. Yang kedua, ASN juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok. Yang ketiga, ASN harus memiliki sikap toleran atas perbedaan. Sekian saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Apabila di dalam penyampaian saya terdapat kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.